warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin membuat video pengantar praktik kebidanan tentang informan choice dan informan content yang beranggotakan saya Febri Gerpilian sebagai ibu bidan dan saya Gusna sebagai pendamping pasien. Saya Dewi Putrianti sebagai pasien. Selamat pagi Ibu Bidan. Pagi juga Ibu, silakan masuk. Baik Ibu, dengan saya Bidan Febri yang menjaga pada pagi hari ini. Maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Gebi. Baik Ibu, untuk pendampingannya dengan Ibu siapa dan ada hubungan apa dengan Ibu? Saya ibu kandung dari Ibu Gebi. Baik Ibu Gebi, boleh tahu usia Ibu berapa? 21 tahun Bu. Baik Ibu, pekerjaan Ibu sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, anak saya mau melahirkan. Oh iya Ibu, nama lengkap suami Ibu siapa? Dani Permai Bu. Usia Ibu dan suami Ibu berapa? Saya 21 tahun dan suami saya 23 tahun. Baik Ibu, ini hamil yang keberapa Ibu? Hamil anak pertama Bu. Sebelumnya pernah keguguran ya Ibu? Tidak pernah. Hari pertama menstruasi terakhir Ibu tanggal berapa? Aduh saya lupa. Tapi pas tahun baru itu saya sudah tidak mens lagi Bu. Baik, berarti Ibu terakhir mens Desember ya? Kalau tanggalnya biasa kapan mulainya Ibu? Iya Desember, tanggal tengah-tengah Bu, kadang 15, 16, 17, kadang maju jadi 13. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, Ibu sudah mengalami pembukaan keempat. Tapi janin Ibu sedang sungsang. Kalau boleh tahu sungsang itu apa ya Bu? Jadi Ibu begini, persalinan sungsang adalah kondisi posisi bayi yang kepala bayi dalam rahim berada di atas dan bokong kaki berada di bawah pada usia kehamilan lebih dari 35 minggu. Kondisi ini bisa diketahui melalui pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Nah, jadi Ibu, seharusnya memang posisinya normal. Bayi itu bagian kepala yang dibawa. Kalau bokong yang dibawa, banyak risiko yang dapat terjadi terutama pada bayinya nanti. Maka dari itu, persalinan sungsang harus dilakukan di rumah sakit dan ditangani langsung oleh dokter. Oh begitu ya Bu Bidan, jadi saya harus bagaimana? Jadi begini Bu, saya tidak bisa karena resikonya sangat tinggi. Saya tidak memiliki kewenangan untuk melahirkan bayi sungsang. Nah lagi pula karena ini masih pembukaan 4, masih ada waktu untuk merujuk karena biasanya juga persalinan sungsang berlangsung dengan lama. Oh begitu Bu. Ya begini saja sebaiknya Ibu putuskan dulu. Ibu mau lahir normal atau secara sesar, tetapi karena bayi Ibu mengalami sungsang, pastinya Ibu sudah melahirkan secara sesar. Nah, karena kami tidak bisa menangani Ibu di rumah sakit ini, Ibu akan dirujuk ke rumah sakit Ilagaligo. Jadi, bagaimana keputusan Ibu dan pendamping Ibu? Bu Bidan, ini harus segera apa darurat ya? Tenang Ibu, kondisi Ibu dan bayi sehat. Saat ini Ibu dalam masa persalinan. Tadi jam 10 masih pembukaan 4. Namun, saya butuh berdiskusi kepada pendamping sekalian karena ada hal yang harus diputuskan. Jadi bagaimana dengan kondisi bayi dan anak saya Bu? Begini Bu, kondisi Ibu dan bayi memang sehat. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, letak bayinya sungsang atau bokongnya berada di bawah. Pada keadaan normal, seharusnya kepala yang berada di bawah. Karena bagian terberat dan terbesar bayi itu adalah kepala, jadi yang seharusnya lahir dahulu untuk membuka jalan lahir adalah kepala. Kalau bagian terbesar sudah bisa lahir, maka bagian lain seperti badan dan juga kaki mudah untuk dikeluarkan nanti. Tetapi kalau sungsang yang di bawah bokong nanti persalinannya berbeda. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi seperti persalinannya jadi lama karena bokong lebih ringan dan lebih lunak untuk membuka jalan lahir. Kemudian karena persalinannya yang lama bisa jadi gawat darurat dan berlanjut setelah lahir bayinya tidak langsung menangis dan juga kadang kepalanya sulit lahir setelah badan lahir.
Untuk itu dalam menanganinya harus dengan teknik khusus dan membutuhkan minimal 2 orang tenaga ahli. Sedangkan saya tidak memiliki kewenangan dalam menangani hal seperti ini. Jadi saya takut apabila terjadi sesuatu pada bayi maupun ibu. Selain itu untuk merujuknya membutuhkan waktu yang lama sehingga ditakutkan akan terlambat. Lalu harus di rumah sakit begitu ya Bu? Iya Ibu, karena saya tidak boleh menolong persalinan sungsang karena resikonya yang sangat tinggi. Mumpung ini masih pembukaan 4, jadi lebih baik mencegah dan antisipasi dini terlebih dahulu. Aku tidak bisa dusakan di sini saja, lagian Ibu Bidan pasti sudah banyak pengalaman. Begini Ibu, ini bukan masalah pengalaman atau tidak berpengalaman. Saya memikirkan betul bagaimana yang terbaik untuk anak Ibu. Karena saya tahu apa risiko yang bisa terjadi. Ini mumpung anak ibu masih pembukaan awal, jadi alangkah baiknya kalau kita rujuk saja segera ke rumah sakit agar segera mendapatkan penanganan yang maksimal. Saya khawatir Bu kalau anak saya dibawa ke rumah sakit. Jangan khawatir Ibu, saya sudah 20 tahun bekerja sebagai bidan. Saya rekomendasikan sekali lagi Ibu, Gaby dibawa di rumah sakit. Puji Tuhan, semua bisa ditangani dengan baik di sana. Mudah-mudahan tidak terjadi resiko apapun. Ya Ibu, tidak apa-apa, saya akan menurut sama Ibu Bidan. Bagaimana Ibu? Berarti setuju untuk dilakukan rujukan? Iya Bu Bidan. Baiklah, sekarang saya akan periksa Ibu Gaby dahulunya. Nanti setelah ini kita persiapkan untuk dirujuk. Baiklah Ibu Bidan. Ibu segera menandatangani surat persetujuan rujukan. Bisa Bu Bidan. Baik Ibu, karena asisten saya tidak sempat hadir karena sedang berhalangan, maka Ibu langsung mengurus surat rujukan dengan saya sendirinya. Baik Bu. Jadi Ibu, kami harus mempersiapkan Ibu Gaby untuk dirujuk ke rumah sakit Ilagaligo. Baiklah, demikian video yang kami buat pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.